Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 7, kelas 01 SAKP 011, mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Dewi Ulfah Arini MPSI MMPSI ingin mempresentasikan mengenai perusahaan sustain dan kolaps. Perkenalkan, nama saya Aldiana Bayanti. Saya akan menjelaskan tentang PT Paragon Technology and Innovation Wardah. Profil PT Paragon Technology and Innovation merupakan perusahaan di bidang kecantikan yang masuk kategori kosmetik manufaktur brand lokal terbesar di Indonesia. Berdiri sejak 1985 dengan nama awal PT yaitu PT Pusaka Tradisi Ibu. PT Paragon ini telah mendapatkan sertifikat GMP atau biasa disebut dengan Good Manufacturing Practice dengan kapasitas produksi yang besar dan formulasi kosmetik yang unggul. Dengan pengalaman lebih dari 28 tahun, PTI telah mengembangkan berbagai macam produk seperti Wardah, Makeover, Emina, Labore, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada sejarah PT Paragon Technology and Innovation. Didirikan oleh sepasang suami istri yang bernama Dr. Andes Haji Subakat Hadi MSc dan DRA Haji Nurhayati Subakat APT. Pada tahun 1985 dengan nama PT Pusaka Tradisi Ibu yang telah berganti nama menjadi PT Paragon Technology and Innovation melalui produknya yaitu Putri sebagai pelopor dengan moto Salon's Choice. Pada tahun 1995 meluncurkan produk Wardah dan mendirikan pabrik Paragon. Tahun 1999 pabrik Paragon mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM MUI. Pada saat yang sama, Wardah mendapatkan penghargaan dari World Halal Churchill. Saat ini, PT Paragon yang pusatnya terletak di Jalan Sadarma Raya, Kampung Baru, nomor 3, nomor 60, Jakarta Selatan, telah memiliki 12 merek produk unggulan termasuk diantaranya yaitu Wardah, Makeover, Emina, Kaf, Labore, dan masih banyak lagi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kelemahan dari produk Wardah yang terdiri dari yang pertama kurangnya persaingan di pasar internasional atau pasar global. Artinya, Wardah mungkin menghadapi kendala dalam bersaing di pasar internasional karena adanya merek-merek internasional yang telah menguasai pangsa global dengan kekuatan branding dan distribusi yang kuat. Yang kedua yaitu kurangnya mengikuti tren di kalangan remaja. Artinya, mungkin produk-produk Wardah memiliki desain atau formula yang lebih cocok untuk segmen konsumen tertentu, sehingga kurang menarik bagi remaja yang cenderung mencari tren dan gaya yang lebih inovatif dan eksperimental. Yang ketiga adalah jarangnya pemberian diskon dan cashback pada setiap pembelian produk. Artinya adalah Wardah mungkin memiliki kebijakan harga tetap tanpa memberikan intensif atau promosi reguler seperti diskon atau cashback kepada pelanggan. Hal ini dapat mengurangi daya tarik bagi konsumen yang mencari penawaran khusus atau diskon. Yang keempat, ada kurangnya tim sales dan tim promosi yang siap mengikuti strategi pemasaran. Artinya, jika Wardah memiliki keterbatasan dalam jumlah atau keterampilan tim penjualan dan tim promosi, hal ini dapat mempengaruhi kewajiban perusahaan dalam mengeksekusi strategi pemasaran dengan efektif. Tim yang terbatas atau kurang terlatih mungkin tidak mampu mencapai target pasar dengan optimal. Selanjutnya ada faktor keuangan. Wardah merupakan merek kosmetik dan perawatan kulit yang populer di Indonesia. Faktor-faktor keuangan yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan Wardah atau perusahaan kosmetik pada umumnya meliputi A. Penjualan dan pendapatan. Pengertian penjualan sendiri adalah jumlah produk atau jasa yang dijual oleh suatu perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu. Sedangkan pengertian dari pendapatan adalah total uang yang diterima dari penjualan produk atau jasa. Yang B ada biaya produksi. Biaya produksi adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk membuat atau memproduksi sebuah produk atau jasa. Yang ketiga ada biaya pemasaran dan promosi. Biaya pemasaran yaitu biaya yang mencakup semua biaya yang terkait dengan memasarkan produk atau jasa kepada konsumen. Biaya promosi sendiri artinya adalah biaya yang khusus merujuk pada biaya untuk promosi tertentu seperti iklan,
promosi penjualan atau kampanye pemasaran. Yang D adalah persediaan. Persediaan yaitu mencakup barang atau produk yang dimiliki oleh perusahaan dan masih belum terjual. Yang E ada utang dan kewajiban. Utang sendiri artinya adalah uang perusahaan yang harus dikembalikan kepada pihak lain, biasanya dalam bentuk pinjaman atau hutang dagang. Kewajiban sendiri artinya adalah keuangan atau tanggung jawab lainnya dari perusahaan. Yang F adalah inovasi produk. Inovasi produk adalah pengembangan atau perubahan signifikan dalam produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang G ada persaingan. Persaingan adalah situasi di mana beberapa perusahaan atau entitas bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar yang sama. Perkenalkan, nama saya Nabila Devani. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran Wardah. Wardah sebagai merek kosmetik dan perawatan kulit yang populer di Indonesia telah menerapkan berbagai strategi pemasaran untuk mencapai kesuksesan. Beberapa strategi pemasaran Wardah yang umumnya digunakan meliputi 1. Segmentasi pasar, 2. Pengembangan produk, 3. Pemasaran media sosial, 4. Kampanye iklan, 5. Kemitraan selebriti, 6. Distribusi yang luas, 7. Pemahaman konsumen, 8. Harga yang bersaing, 9. Program loyalitas pelanggan. Selanjutnya kesimpulannya, berdasarkan pembahasan dan uraian penelitian terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Wardah Kosmetik salah satu produk kosmetik yang memakai strategi perencanaan media. Pentingnya strategi perencanaan media bagi Wardah Kosmetik karena dari media ini Wardah Kosmetik mengetahui beberapa biaya yang dikeluarkan. Media apa yang tepat untuk digunakan sebagai media beriklan, mengetahui seberapa jauh jangkauan dan frekuensinya. Perkenalkan, nama saya Putri Kaila Deniluki. Di sini saya ingin menjelaskan tentang PT Sariwangi. Pertama, ada profil PT Sariwangi Agricultural Estate Agency. Didirikan pada tahun 1962 oleh Johann Alexander Supit. Kantornya beralamat di Jalan Mercedes-Benz, Cisadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Awal beroperasi dalam bidang trading komoditas teh, kemudian bertransformasi menjadi produsen teh. Memiliki anak perusahaan bernama PT Maskapai Perkebunan Indo Sumber Wadung ini berhasil memimpin pasar di antara perusahaan-perusahaan swasta dalam perdagangan komoditas hingga 46.000 ton per tahun. Kapasitas produksi hingga 8 miliar teh celup, mesin kemasan buatan sendiri dan pasokan pembuatan teh yang mencapai 7.000 ton per tahun. Sejarah PT Sariwangi mulai memperkenalkan revolusi produk teh celup pertama di Indonesia pada tahun 1972 dan diresmikan dengan nama teh celup Sariwangi pada tahun berikutnya 1973. Pada tahun 1985, PT Sariwangi mulai mengekspor produknya ke Amerika Serikat, Australia, Inggris, Timur Tengah, dan Rusia. PT Unilever sempat bekerja sama dengan menjadi distributor sebelum akhirnya memutuskan hubungan kerjasamanya dengan PT Sariwangi dan mengakuisisi produk teh celup Sariwangi pada tahun 1989. Kemudian perusahaan tersebut dinyatakan pailit pada Selasa 16 Oktober 2018 oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Perkenalkan, saya Risa Mawarda akan menjelaskan produk dan pihak yang bermitra. Produk PT Sariwangi merupakan pelopor bisnis teh yang memproduksi teh celup dengan berbagai varian dan inovasi. Namun, produk yang paling terkenal di masyarakat adalah teh celup Sariwangi 100% asli dengan bungkus berwarna biru. Produk teh Sariwangi asli ini adalah merek teh yang cukup terkenal dan terbesar di Indonesia. Berasal dari daun teh berkualitas yang diproses secara alami dengan cara dikeringkan tanpa menggunakan bahan pewarna atau bahan pengawet sehingga menghasilkan warna, rasa, dan aroma teh yang berkualitas. Pihak yang bermitra. PT Sariwangi memiliki beberapa mitra, yaitu PT Maskapai Perkebunan Indo Sumber Wadung sebagai anak perusahaan PT Sariwangi yang berperan dalam memproduksi teh mulai dari penimbangan pucuk teh basah hingga pengemasan teh. PT Unilever juga sempat menjadi distributor dalam kegiatan produksi teh Sariwangi. PT Sariwangi juga mendapat pendanaan dari beberapa kreditur. Kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya sudah ada sejak tahun 1973, banyak dan mudah ditemukan di toko-toko kecil maupun besar dan lebih murah. Kelemahannya, kurangnya inovasi dalam pengembangan rasa teh, kurangnya peningkatan strategi pemasaran, juga warna dan aroma kurang pekat dibanding teh lainnya.
Nama saya Syafarina Afifa. Di sini saya akan menjelaskan strategi pemasaran untuk merek seperti Sariwangi bisa melibatkan beberapa pendekatan. Berikut beberapa ide strategi pemasaran yang umum. Segmentasi pasar, identifikasi segmen pasar yang paling cocok untuk produk Sariwangi seperti pecinta teh, konsumen kesehatan, atau segmen demografis tertentu. Pengembangan produk. Terus berinovasi dengan berbagai varian produk teh, termasuk teh herbal atau teh dengan rasa yang khusus. Promosi dan branding. Buat citra merek yang kuat melalui promosi dan branding yang kreatif. Distribusi. Pastikan produk Sariwangi tersedia secara luas di toko-toko retail, supermarket, dan juga secara online. Kualitas produk. Jaga kualitas produk agar tetap konsisten karena kualitas yang baik akan membangun loyalitas konsumen. Harga kompetitif. Tentukan harga yang bersaing dengan merek sejenisnya sambil mempertimbangkan kualitas produk. Kemitraan bisnis. Jika ada kesempatan, pertimbangkan kerja sama dengan restoran atau kafe untuk menyajikan produk Sariwangi. Kesimpulan, melalui hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa pemberitahuan online kasus Sariwangi Pilot tidak berpengaruh terhadap corporate image PT Unilever Indonesia Tbk. Hal tersebut juga dibuktikan adanya hubungan dengan sifat keeratan sangat lemah antara pemberitaan online kasus Sariwangi Pilot terhadap corporate image PT Unilever Indonesia Tbk. Dalam hal ini, jika pemberitahuan online kasus Sariwangi Pilot semakin naik, maka corporate image PT Unilever Indonesia Tbk semakin turun. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.